Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita kali ini Gemini adalah ada yang mau menjatuhkanmu. Wow. Siapa? Nanti kita lihat ya. Siapa saja dan bagaimana orang-orang ini menjatuhkanmu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot BS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energimu bintang Gemini. Dirinya yang mau jatuhkan kamu. Dia menjatuhkanmu, Gemini, Gemini, Gemini. Bagaimana caranya dia menjatuhkanmu? Di sini saya bukan menebar kebencian ataupun apapun ya, tetapi di sini lebih ke introspeksi dan berhati-hati, berjaga-jaga. Kalau memang kondisi kamu pernah berbuat salah kepada orang lain, maafkanlah, jangan sampai dia marah, dendam, dan akhirnya ya terjadilah gitu ya. Tetapi kalau memang itu tidak pernah kamu lakukan, ya nggak usah baper. Cuman kalau terjadi ya kamu sudah tahu bahwa apa yang harus saya lakukan. Jadi di sini kita lebih berjaga-jaga, bukan menebar ketakutan, menebar kebencian ataupun apapun. No, ibaratkan kita sedia payung sebelum hujan ya. Kita mencegah daripada mengobati ya. Oke. Jadi seperti gitu ya, jangan berpikir negatif ya. Oke, di sini ada King of Wands. Di sini ada beberapa orang yang melihatmu dari jarak jauh ya. Di sini ada beberapa yang mau menjatuhkan kamu, di mana dia lagi memantau kamu. Kira-kira kapan ya saya akan membalaskan dendam saya, amarah saya kepada kamu. Ini orangnya sudah nggak bersamamu ya, tetapi itu yang tadi saya bilang, kan ada energi yang tadi saya bilang, mungkin kamu pernah menyakitinya secara tidak langsung ataupun secara langsung ya, sehingga dia kayak batin gitu, kayak macam sakit hati ya. Ini dia ada mau membalas dendam. Jadi kamu hati-hati, ini balas dendamnya dalam tanda kutip, ada yang mau kirimkan guna-guna, maaf ya, bukan menakut-nakuti, tapi kamu harus tahu di sini ada beberapa yang mau mengirimkan guna-guna, baik dalam tanda kutip kamu sakit ataupun keluargamu yang sakit ya. Kamu bisa menyesuaikan karena dia mau kamu menderita kan. Jadi entah kamu yang sakit atau keluargamu ya, ataupun juga ya dia ada menghasut orang untuk bisa menjatuhkan kamu. Nah ini dia hanya duduk diam di tempat, tapi dia memakai orang ya. Dia hanya memantau kapan kamu bisa jatuh. Nah ini hati-hati ya, karena kalau kita bicara menghasut kan berarti dia nggak mampu menghadapi kamu. Dia harus menghasut orang lain supaya kamu bertengkar dengan orang lain, dimana sebenarnya itu adalah yang dia tujukan kepada kamu. Kamu mau hancur, tetapi lawannya bukan dia, lawannya orang lain. Nah ini ya, ataupun minta bantuan paranormal ya untuk mengirimkan ya bala penyakit, ataupun kalau tidak sakit ya ribut-ribut dengan pasangan atau orang kantor atau bos atau pasanganmu sendiri atau orang-orang di sekeliling kamu ya. Jadi ya bawaannya ribut aja, bawaannya panas saja. Nah ini karena dia melihat kamu tuh nggak mau up ya, nggak mau sukses, nah atau bahagia. Nah dia cuma memantau ya, dia mau kamu hancur, tetapi bukan dengan
melawan dari tenaganya, tetapi dia memakai orang lain. Jadi di sini lebih waspada. Ada death. Di sini ada beberapa yang ingin memang kamu ibaratkan jatuh tertimpa tangga. Ini ada orang-orang yang mau jatuhkan kamu dari posisi kamu, dari dalam artian jabatanmu ya. Mungkin di sini dari sekolah juga, dari pekerjaan ya. Ibaratkan kamu harus jatuh karena kamu penyaing berat dia. Contohnya ya, kalau kamu di sekolah ya berarti mau tidak mau dia belajar bagaimana caranya supaya dia bisa juara, bagaimana supaya dia bisa dapat beasiswa ya. Ataupun kalau dalam bisnis, bagaimana caranya supaya customer lebih ke dia, ke produk dia gitu ya, ataupun mungkin ke dia. Kalau sales ya setidaknya dia lebih baik dari dirimu supaya dapat reward dari pimpinan gitu. Ataupun kalau bicara jabatan, ada beberapa yang ingin juga jabatanmu ya, dimana kamu mungkin ya dikompor-komporin orang ya, dia mengkomporin orang untuk bisa mengkritik kinerjamu ya, supaya kamu tuh seolah-olah tidak becus menduduki jabatan tersebut ya. Ya intinya dia ingin kamu, kalau death ini kan ibaratkan akhirnya mampus gitu, apa ya, mati gitu. Jadi karirmu mati ya. Terus ibaratkan kalau macam contoh dapat beasiswa tadi ya otomatis kan sudah beasiswa ya sudah stop, cuman seorang ya seorang gitu. Jadi ibaratkan kamu nggak lolos, kamu tereliminasi gitu. Begitupun karir ataupun produk ya. Kalau kamu punya usaha, ada yang mau kamu bangkrut ataupun ya setidaknya jangan berjalan lancar lah usahamu. Nah ini ada beberapa yang tidak suka dengan kalau kamu sukses di bidang kamu ya, di bidang usahamu ataupun prestasi ya. Oke, berikutnya ada Five of Wands. Wah, di sini ada yang nggak suka ya. Dia ingin menjatuhkan kamu tuh dari macam contoh proyek. Kamu mendapatkan proyek, dia mau mengambil proyek kamu. Nah ini kompetitor secara tidak sehat, dia sikut menyikut ya. Jadi macam contoh kamu 2 orang ya, tapi merebutkan satu proyek itu. Tetapi bagaimana caranya supaya dia mendapatkan, entah dengan cara baik, cara hal yang negatif. Ya itu ya, karena bicara kompetisi tidak sehat ini lebih ke kerjaan. Ini mungkin kalau dibilang mungkin kontraktor ya, ataupun mungkin dalam hal bonus ya. Jadi siapa yang paling cepat, siapa yang paling banyak mencapai target ya, nanti dikasih bonus. Nah ini ya, dia mau dia yang dapat bonus itu ya, dengan cara ya mungkin ya dia mengambil customer kamu, langganan kamu. Nah ini, jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan, karena ini energi paling banyak dari Gemini, energi general ya. Ya maaf agak sedikit berisik ya, anak saya lagi bermain ya. Jadi seperti gitu ya, bicara tentang kerja kamu, kinerja kamu ya. Ini pun hampir sama seperti Dedet tadi, ada yang ingin melengsarkan kamu dari jabatanmu, dari posisimu ya. Ini ada kompetisi tidak sehat, yang mana akhirnya dia menyikut. Pada saat kamu lengah, dia sikut kamu jatuh deh ya. Atau dia tikung di akhir-akhir ya, pada saat sudah mau start. Mungkin di awal gini, di awal kamu dan dia itu kerja sama ya. Jadi dia nggak terlalu kayak berambisi gitu ya, dia santai, dia membacking kamu di belakang. Kamu tuh merasa kayak macam terlena ya, dia bukan siapa-siapa gitu. Tapi pada saat putaran terakhir, dia tikung kamu dari belakang loh. Mungkin kamu sudah ngos-ngosan dan sudah nggak mempunyai tenaga, dan kamu ya ibaratkan kamu lengah, dan akhirnya dia yang menang, dia yang lolos. Nah ini dia mencari cara jitu yang tepat untuk kamu terpleset ya, karena dia tahu kamu kuat. Kalau dia yang menjatuhkan kamu nggak mungkin. Jadi dia bagaimana caranya supaya kamu terpleset atau kamu lengah, dia yang masuk. Nah ini dia yang ambil, dia yang rebut ya. Jadi seperti gitu. Dia punya taktik. Dia ini orang kayak punya apa ya kalau dibilang, dia cerdik ya. Dia tidak pakai kekerasan ya, tapi dia caranya cerdik. Dimana kamu lengah, dia ambil kesempatan itu ya. Hati-hati dengan orang-orang cerdik ya. Terkadang kita merasa dia polos, nggak tahu apa-apa, ternyata dia berisi. Cuman karena dia lebih bisa mengontrol emosi, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa ya, padahal dia tahu semuanya. Ini hati-hati ya. Di sini Knight of Wands ya. Dia menjatuhkan kamu secara mental. Ini ada beberapa yang orang yang sombong, songong ya. Ya pokoknya intinya dialah yang paling baik, paling benar. Ini ada bicara tentang saudaramu atau mungkin orang tuamu ya.
Maaf, saya bicara di sini orang tua karena ada orang tua NPD, Narcissistic Personality Disorder, yang mana menjatuhkan kamu secara mental, ataupun mungkin dalam tanda kutip kamulah yang NPD menjatuhkan anakmu secara mental. Ini hati-hati ya kalau kamu sebagai orang tua, jangan membandingkan anak kamu yang satu dengan yang lainnya. Ingat, anak-anak itu atau setiap manusia mempunyai kelebihan. Ya, mungkin anakmu nakal, kamu bilang, ih dasar nakal, coba itu lihat kakakmu diam-diam, atau coba lihat adikmu tuh diam-diam. Ingat ya, dia nakal karena kurang perhatian. Jangan kamu bilang dia bodoh, goblok, ya, atau menghakimi. Ataupun mungkin ada trauma di masa lalu orang tua kamu yang mengata-ngatai kamu begitu. Kamu harus jangan sampai terbawa emosi dan akhirnya kamu yang menjatuhkan dirimu sendiri karena kepahitan itu. Maafkan, kamu berharga, kamu sangat-sangat berarti. Ya, jadi jangan berpikir negatif terhadap dirimu. Walaupun orang memandang enteng kamu harus bisa up untuk dirimu sendiri, bahwa kamu orang baik, orang berharga, kamu pantas menjadi orang hebat. Ya, ini ada yang menjatuhkanmu secara mental, entah mungkin pimpinanmu dibilang goblok, bodoh, ya, tidak menghargai hasil kerjamu, ya. Atau mungkin sahabat-sahabatmu, itu bukan tempatmu kalau dibully, dasar asu. Ini maaf ya, ada bahasa-bahasa yang diplesetkan begitu, padahal sebenarnya tuh sangat rendah. Kalau kita berpendidikan nggak mungkin kita mau guyon-guyon dengan bahasa yang kasar, ya, bahasa seperti gitu, yang negatif, ya. Itu bukan tempatmu di situ. Kenapa kamu terkoneksi dengan orang-orang yang jahat, atau bahkan mungkin kamu jahatin orang lagi karena contohnya si A bikin kamu memaki kamu seperti gitu, tapi kamu merasa bahwa itu candaan, akhirnya kamu bikin ke B, C, D, E, F, G begitu juga. Jadi kamu menjadi toksik untuk orang lain lagi. Nah, ini hati-hati ya. Kamu jatuh secara apa? Secara etika. Orang melihat kamu, oh ini orang tidak baik nih, orang brengsek nih, ya. Padahal kamu cuma ikut-ikutan tren, padahal itu memang tren salah. Jangan ikut-ikutan tren yang kamu tahu bahwa itu tidak baik, jangan, ya. Atau mungkin kalau kamu diperlakukan seperti begitu berarti orang itu tidak baik. Jangan kamu dekat-dekat mereka. Ya, kenapa? Karena kamu direndahkan dan bahkan mungkin kamu akan merendahkan orang lain. Ya, walaupun kita merasa bahwa itu kan biasa saja Kak Ica, itu candaan. Kalau kamu tahu candaan, tapi ada candaan yang tidak menyinggung orang dan tidak menyakiti. Ada bahasa yang lebih baik. Kenapa harus pakai bahasa seperti begitu untuk candaan? Ya. Dan kamu tertawa-tertawa seolah-olah kamu mengiyakan bahwa kamu itu sama seperti binatang. Maaf ya, tapi ya seperti gitu, karena kamu bercanda berarti kamu menerima. Nah, ini ya, hati-hati ya, karena candaan-candaan begitu yang akan akhirnya merendahkanmu ya sendiri, karena kamu tertawa seolah-olah menerima kan. Nah, ini ya. Berikutnya di sini ada the word. Nah, di sini hati-hati, kamu sendiri yang akan hancur kalau dirimu tidak bisa mengontrol emosimu dalam berbelanja, dalam bersenang-senang. Ini bicara tentang bersenang-senang tetapi kelewatan. Contohnya ya, ada, wah saya punya teman nih ada iPhone baru nih ya, saya besok ambil deh juga. Tanya harganya berapa, ujung-ujungnya kredit ya, untuk memuaskan hati ego kamu. Ini hati-hati, kamu bisa jatuh dalam jurang hutang ya, karena mau terlihat wow, terlihat bahagia ya. Hati-hati jangan sampai kamu terjerat pinjol juga ya. Atau hutang kartu kredit. Nah, ini hati-hati, saya bilang hati-hati banyak kali, ini sudah bicara hati-hati ini udah banyak kali, berarti ini harus dicegah. Karena jangan sampai dirimu sendiri yang menjebak dirimu atau menghancurkan dirimu sendiri. Ya, karena kamu tidak bisa mengontrol emosimu dalam berbelanja, hal yang barang-barang yang tidak penting, yang tidak butuh. Kalau butuh nggak apa-apa. Tapi kalau nggak butuh jangan, walaupun diskon, ya. Karena sekarang banyak orang yang sale, padahal kamu nggak butuh, walaupun sale, walaupun apapun, ya. Diskon terlalu banyak tapi nggak dibutuhkan, ngapain? Ya, cuman 1 kali 2 dipakai aja, habis itu sudah taruh aja di gudang, ujung-ujungnya karatan, rusak dipakai nggak apa-apa, bermanfaat. Kalau rusak karena tidak dipakai berarti itu pemborosan, ya. Ini hati-hati. Jangan sampai karena kamu saya stres nih Kak Ica, saya mau pergi liburan. Ya, ujung-ujungnya liburan kamu kembali stres juga kan? Karena masalah nggak selesai. Liburan hanya pelarian, cuman seminggu. Ya, tapi ujung-ujungnya kembali stres lagi. Uang udah habis lagi. Ini contoh. Makanya setiap ada masalah, selesaikan. Jangan lari dari masalah. Ya, seolah-olah kamu berdrama bahwa hidup kamu bahagia padahal sebenarnya tidak. Diselesaikan, ya. Oke, dan terakhir di sini ada yang menjatuhkanmu dari
Wow, di sini ada yang menjatuhkanmu, dari artinya ada beberapa yang mau memanfaatkan kamu nih. Hati-hati, menjatuhkan ini dalam artian dia memanfaatkan kebaikan kamu, ya. Jadi ada beberapa yang mungkin pinjam uang akhirnya nggak balikin, atau mungkin dia menipumu, ya. Jadi jangan terlalu baik. Kita baik boleh, tapi terlalu baik jangan. Akhirnya kita direndahkan, kita dipandang enteng, dan ya kita dimanipulasi, ya. Hati-hati, ini saya bicara lagi hati-hati karena orang ini mau datang. Kenapa saya bilang hati-hatinya banyak kali? Karena orang ini mau datang, ataupun mungkin sudah terjadi, ya. Kamu harus bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Jangan sampai terulang kembali. Kalau saya bicara hati-hati, kenapa? Karena energinya barusan mau ke kamu. Jadi itu kamu harus bisa lebih waspada. Ya, entah pinjam uang, entah di sini nebeng-nebeng, pinjam apa kek, baju atau apa, ya. Atau ya numpang hidup, ajak jalan-jalan tapi ujung-ujungnya kamu yang bayar. Mengatasnamakan cinta, pinjam uang, untuk modal, ataupun mungkin dalam tanda kutip minta seks, ya. Kamu buktikan dong cinta aku, padahal belum nikah. Kalau nikah ya nggak apa-apa, ya. Tapi di sini ada juga yang mau ajak triparty. Nih hati-hati juga nih, ya. Karena istri saya begini, suami saya gitu. Kamu jangan sampai tergoda atau kamu yang menggoda, ya. Saya bicara hati-hati nih karena energinya up, ya. Dia ingin datang. Jangan sampai itu terjadi. Kamu sudah tahu istri orang atau suami orang tapi masih tergoda oleh rayuannya, ya. Jangan sampai kamu korban. Kita kan bilang dia menghancurkanmu. Kenapa? Karena pada habis manis sepa dibuang nantinya. Pada saat kamu sudah memberikan apa yang dia mau, ya dia pergi toh. Karena apa? Dia mempunyai pasangan. Jadi kamu jangan kaget kalau suatu saat nanti dia pergi. Karena kamu hanya pelampiasan dari ego dia. Nah ini ya. Ya seperti gitu, ada memanfaatkan saja. Hati-hati. Oke, jadi itu ya orang-orang yang mau menjatuhkanmu, ya. Ada menjatuhkan secara mental, menjatuhkan secara fisik juga, ataupun ya bersaing secara tidak sehat. Ini harus kembali lagi kepada dirimu untuk bisa lebih berjaga-jaga di hari esok supaya hidupmu jauh lebih baik. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak dan inisial, saya sudah menarik energinya di sini. Saya ke inisial dulu. Di sini ada huruf H, ada Y, ada T, K, V, L, R, M, X, D, T. T-nya double, energinya up. Ada E. Maaf berisik ya, anak saya lagi bermain ya. Ada C. Ada di sini W. Ada juga N. Ada huruf O. Ada huruf Q. Ada huruf P, A, U, dan ada huruf I. Oke, jadi untuk koneksi di sini dari inisial kamu terkoneksi dengan huruf H, Y, T, K, V, L, R, M, X, D, T, E, C, W, N, O, Q, P, A, U, dan I, ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak saya sudah menarik energinya juga. Kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat di sini untuk zodiak ada bintang Libra, ada Gemini, Taurus, Aries, ada juga Pisces, Leo, Virgo, ada Capricorn, dan ada Aquarius. Jadi untuk koneksi di sini dari zodiak kamu terkoneksi dengan Libra, Gemini, Taurus, Aries, Pisces, Leo, Virgo, Capricorn, dan Aquarius. Oke, semoga resonate ya untuk kamu. Dan ada satu kartu pesan semesta kepada kamu menyikapi orang-orang yang mau jatuhkan kamu, ya.
Fokus saja pada dirimu, jangan terlalu fokus pada orang lain. Kalau dia mau menjatuhkanmu, kamu jangan mau dijatuhkan ya. Jadi naikkan vibrasimu, jangan terlalu baper ya. Dalam kehidupan ini kan persaingan, perjuangan. Berjuanglah untuk dirimu. Yang tadi saya bilang ada black magic ataupun apapun, naikkan vibrasimu. Black magic itu tidak akan terkena kepada orang-orang yang berani dan orang-orang bahagia. Jadi kalau kamu mau terhindar dari sakit penyakit atau black magic ataupun tekanan lainnya, di mana kamu harus bisa lebih mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri. Selama kamu bahagia, kamu happy, kamu enjoy, semua akan beres, semua akan terlindungi, di mana kamu dilindungi oleh semesta, di mana kamu dilindungi oleh malaikat. Tetapi kalau kamu sedih, emosi, ya kamu akan dilindungi oleh setan, di mana setan akan memanggil setan-setan lainnya untuk merasukimu, masuk dalam kehidupanmu dan menghancurkanmu. Hati-hati ya. Jadi selalu berbahagia untuk dirimu sendiri, fokus pada dirimu, jangan terlalu fokus pada orang lain, jangan terlalu baper dengan kata orang. Selama dirimu melakukan hal yang terbaik, lanjutkanlah, selama itu benar, selama itu baik. Tetapi kalau kamu tahu itu salah, jangan dilakukan. Minta maaflah kalau sudah pernah melakukan kesalahan atau menyakiti orang-orang di sekelilingmu. Dan berfokuslah pada orang baik, jangan berfokus pada orang yang jahat. Jangan terlalu masukkan kata-kata orang yang tidak berbobot masuk dalam dirimu, menguasai hatimu, menguasai pikiranmu. No, jangan menderitakan dirimu sendiri, tapi lebih fokus untuk kebahagiaan dirimu agar hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Oke, mungkin itu Gemini yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.